Jagoan nggak pernah menghitung berapa jumlah manusia yang akan dihadapi. Paham itu ilmu? Jagoan, orang-orang yang punya roh agama nggak akan pernah menghitung berapa musuh yang akan dihadapi, meskipun hasilnya adalah tewas. Ente ngadepin makhluk keadaan begini aja dipusing-pusing amat. Jalani, itu kemuliaan, itu tingkat, itu pangkat, itu derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allifullahu ta'ala wa nafa'ana ilmahum. Allahumma ftah lana min kulli abwabil ilmi wa yassir lana min kulli abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman wa amalan sholiha wa alikhna bisolihin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kepada hancak kita di dalam kitab Sulamut Taufik. Arti daripada Sulamut Taufik adalah tangga pertolongan. Ini bukan main. Kitab Sulamut Taufik ini kitabnya kecil, ngajinya susah. Dikarenakan satu Arabnya gundul, yang kedua pemahamannya susah, yang ketiga ilmunya memang luar biasa. Di sini kita membahas daripada kitab Sulamut Taufik karena guru-guru di pesantren-pesantren salafi biasanya mereka atau di pengajian-pengajian kecil yang pertama diajarkan adalah satu kitabnya Tijan, yang kedua Sapinah, yang ketiga Sulamut Taufik, yang keempat Jurumiyah. Tijan isinya tauhid akidah, Sapinah tata cara beribadah, kitab Sulamnya di situ menceritakan bagaimana cara kita membersihkan batiniah kita. Kalau Jurumiyah mah itu mah ilmu parabot buat belajar nahwu. Di sini kita masih membahas tentang masalah dosa. Di sini bukan artinya kita bahas tentang masalah dosa biar kita pada berbuat dosa, bukan. Di sini kita bahas tentang masalah dosa-dosa agar kita bisa selamat daripada dosa-dosa. Karena yang menjauhkan kita, yang menghalangi kita dengan Allah adalah dosa. Bahkan dalam kitab Ta'limut Ta'lim, satu hal yang bisa menjauhkan kita dengan rezeki adalah dosa. Jadi yang menghalangi rezeki itu adalah dosa. Makanya nisbatnya dosa itu adalah kotoran atau noda, cuman tidak terlihat. Makanya dianjurkannya kita tobat. Ada yang namanya tobat harian, ada tobat mingguan, ada tobat bulanan, ada tobat tahunan. Diusahakan tobatnya tobat harian. Yang sudah kita bahas kemarin, ada dosa kolbu, ada dosa mata, ada dosa kuping. Kenapa dibahas tentang masalah dosa mata, dosa kolbu, dosa kuping? Karena yang bisa berkomunikasi kita dengan Allah adalah kolbu. Jadi kolbunya harus dibersihkan dulu. Kalau kolbunya sudah bersih, dibersihkan mata, karena mata ini bisa menjadi hijab antara kita dengan Allah kalau dosanya banyak.
Kuping ini kalau tidak dibersihkan akan menjadi hijab antara kita dengan Allah. Yang kita sedang bahas adalah dosa lisan. Apa saja yang termasuk dosa lisan? Kemarin sudah dibahas. 1, ghibah. Ghibah itu ngomongin orang. Biasanya mah itu mah pekerjaan kita. Ngobrol dikit-dikit. Awalnya ngomongin bisnis, kesononya ngomongin orang. Dosa ghibah itu memang satu dosa yang tidak terasa, tetapi Masya Allah itu termasuk umumul balwa, dosa yang hampir-hampiran gak terasa, padahal itu dosa. Ada lagi adu domba, ada lagi bohong, ada lagi nuduh orang berbuat zina. Ucapan-ucapan yang bisa menjadi dosa. Selanjutnya yang termasuk dosa lisan atau dosa mulut, wal kidbu alallahi wa ala rasulillahi, bohong kepada Allah dan kepada Rasul. Disebut bohong kepada Allah di sini bi anusiba ilahi ta'ala waladan au syarikan. Kita nyebut kepada Allah itu punya anak atau punya teman. Anak Tuhan. Padahal kan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad atau la syarikalahu. Allah tidak punya anak, tidak punya keturunan, la syarikalah, tidak ada yang menemani. Kenapa? Karena maha agungnya Allah yang sudah dibahas. Allah wajib wahdaniyat. Arti wahdaniyat, Allah Maha Esa, satu-satunya, gak ada anaknya, gak ada istrinya, gak ada temennya, satu-satunya. Kita nyebut Allah punya anak, kita nyebut Allah punya istri, kita nyebut Allah punya teman dalam ketuhanannya, dalam keagungannya, itu termasuk bohong kepada Allah. Makanya Allah berkata, paman adlamu mimman kadzaballah. Termasuk orang yang paling dolim adalah orang yang bohong kepada Allah. Paling dolim itu termasuk. Bahkan Allah berkata, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhahum muswaddah. Akan engkau lihat nanti di yaumal qiyamah, orang-orang yang membohongkan Allah ketika bangkit di hari kiamah itu mukanya muswadah, pada hitam-hitam. Sedangkan orang yang hitam itu termasuk orang-orang yang celaka. Jadi orang yang suka ngebohongin kepada Allah itu nanti ketika bangkit di yaumal qiyamah mukanya itu pada hitam. Walaupun di dunia glowing, kalau di akhiratnya hitam bagaimana? Iya. Wa ala rasulillahi, dan membohongkan kepada Rasul. Kata Imam Syarqawi, wal kidbu alaihi sallallahu alaihi wasallam amdan kabiratan. Membohongkan kepada Nabi secara sengaja itu termasuk dosa yang paling besar. Dosa besar. Tidak boleh kita ngebohongin Nabi, membohongkan Nabi. Seperti apa membohongkan Nabi? Contoh dulu kan kafir Mekah, saking bencinya kepada Nabi kita, mereka bilang, apa katanya? Muhammad itu bukan Nabi, bukan utusan. Bal huwa yatim Abu Thalib. Anak yatimnya Abu Thalib itu mah. Atau dulu kaum dulu mereka bilang apa? Para nabi itu disebutnya tukang sihir katanya. Bukan nabi itu tukang sihir. Seperti ucapan Fir'aun kepada Nabi Musa,
Musa itu akan mengusir kita dari tanah kelahiran kita. Disebutnya juga tukang sihir, berarti membohongkan kepada Nabi. Kita mah tidak boleh, walaupun kita tidak berjumpa dengan Nabi, kita tidak berjumpa dengan sahabat Nabi, tidak berjumpa dengan para tabi'in Nabi, tapi sekarang kita banyak berjumpa dengan ahli warisnya para Nabi, yaitu para ulama. Kata Nabi kan, al ulama warasatul am, hormatin, hargain mereka, ikutin omongannya, tapi yang benar. Kalau yang salah mah jangan. Wada wal batilah. Dan yang termasuk dosa lisan atau dosa mulut adalah ngaku yang batil. Seperti apa? Ihbaru an subuti hakilahu awil muakalah ala goirih. Jadi netepin kita ngaku yang bukan hak kita diaku oleh kita. Ini punya kita. Ini punya siapa? Ini punya saya. Padahal bukan hak kita, hak orang lain kita aku. Itu namanya ngaku yang bukan hak kita, termasuk dosa lisan. Jadi kalau punya orang mah punya orang, kalau punya kita ya punya kita. Di mana indal hakim au muhakam au sayyid au disaukah, di hadapan hakim, di hadapan orang yang lagi ngehukumin, atau di depan orang-orang yang lagi mutusin hukum. Ketika kita berebutan, mungkin itu atau perebutan harta atau apa, ketika di hadapan orang mutusin hukum, ini punya saya katanya, padahal bukan punya kita, punya orang. Nah, pengakuan seperti itu termasuk batil, hukumnya dosa, termasuk lisan dosa. Wa tolakul badi bid'ah. Dan yang termasuk dosa lisan adalah tolak bid'ah. Seperti apa? Ka ayat luqa mautiah walau pidubur pihaidin aw nipasin. Jadi yang namanya tolak bid'ah itu nolak mencerai istri pihaidin wa nipasin, ketika masa haid atau nipas. Jadi kagak boleh itu. Makanya kan dalam kitab Sapina, perempuan yang sedang haid atau nipas tidak boleh dialap suka antara dengkul dan pusar, tidak boleh ditolak. Jadi perempuan yang sedang haid atau nipas itu tidak boleh dicerai. Kalau nyerai termasuknya tolak bid'ah. Tolak bid'ah. Jadi perempuan lagi haid atau nipas tidak boleh ditolak. Yang namanya tolak bid'ah itu nyerai istri ketika sedang haid atau nipas, itu tidak boleh, termasuknya tolak bid'ah. Kalau tersentuh boleh ya? Kalau tersentuh mah boleh. Tetap boleh. Yang tidak boleh itu ketika istri sedang haid atau nipas. Boleh pegang tangan, boleh ciuman, boleh. Yang nggak boleh itu berhubungan badan suami istri. Atau kalau kepengen mah gimana, daripada punya tetangga, bagaimana? Itu hukumnya haram. Bahkan itu sebagai guru saya ngomongin, kalau jima katanya kalau perempuan lagi haid itu kalau punya anaknya raja singa katanya. Jadi raja singa itu cacat, mungkin cacat dohir atau batin. Jadi kalau lagi haid itu ntar punya anaknya katanya cacat. Namanya raja singa itu cacat. Wadiharu landihar. Apa itu kiparat dihar? Wahwa tasbihu zawzi zawzatahu fil hurmati bim hurmihi. Yang namanya kiparat dihar itu kita nyamain istri kita dengan yang haram. Contoh begini nih, kata kita teneng, dilihat-lihat dari belakang mirip mak kamu katanya, itu hati-hati. Menyerupakan istri kita dengan mertua kita itu hukumnya haram, ucapannya termasuk dosa lisan, bahkan kena denda yang namanya kiparat dihar.
Apa dendaannya untuk kifarat tihar? Itqu raqabatin mu'minatin salimatin, memerdekakan abid atau amat yang selamat, yang muslim. Kalau kagak bisa, fa'in ajaja it'amu sittina miskinan. Soma syahroini mutatabi'ain, puasa selama 2 bulan terus Fa'in ajaja, lemah dari situ, kita wajib ngasih makan 60 mud. 60 mud. 60 mud itu 1 liter. 60 liter ngasih makan. Tapi termasuk kifarat tihar itu adalah tartib. Maksud tartib di situ kita nyari abid dulu atau amat. Sekarang mah musim abid peramatan kagak ada. Berarti kita harus puasa bersama selama 2 bulan terus penerus. Kalau kita baru nyampe seminggu kagak kuat, baik lagi dari awal. Baru sebulan, baik lagi dari awal. Kagak kuat puasa nih, batal sehari, berarti baik lagi dari awal. Jadi kifarat tihar itu menyerupai, jadi istri kita disamakan dengan mertua kita yang kan termasuknya haram mertua itu. Disamain nama mertua kita, disebutin seperti itu tidak boleh. Hukumnya haram, namanya itu kena denda, namanya kifarat tihar. Kifarat tihar itu memerdekakan abid atau amat yang selamat. Kalau kagak mampu, kita puasa 2 bulan terus menerus. Kalau kagak mampu, ngasih makan 60 miskin sebanyak 60 mud atau 60 liter. Minha, dan yang termasuk dosa lisan adalah Allah nupil Quran wa ilam yukhilu bil makna. Jadi kita membaca Al-Quran dengan secara lahan itu disalah-salahkan walaupun tidak merusak makna. Contoh seperti mana kita baca Al-Quran? Di sini contohnya seperti begini. Karobni ha alhamdulillah, seperti haknya lapad alhamdulillah kita baca ropa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahurrahman. Alhamdulillahurabbil alamin. Misalkan dibaca ropa haknya. Jika dibaca alilahi, alhamdulillahurabbil alamin. Walaupun tidak merubah makna, termasuknya membaca Al-Quran seperti itu hukumnya dosa. Ini mah katanya dari sononya tulisannya seperti itu, jangan dibaca kalau tahu mah. Kecuali kalau kita tidak tahu. Kalau ini mah kan sudah mafhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Apalagi kalau iyyaka na'budu dibaca ka jadi kasroh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu mah merusak makna. Bahkan sebagian mengatakan termasuk kufur itu kalau sengaja. Jadi Al-Quran tidak boleh kita rusak lafaz bacaannya dengan secara sengaja, walaupun tidak merusak makna, artinya itu hukumnya dosa, termasuk dosa lisan. Wasu'alu lil ghani bimalin au hirfatin, meminta kepada orang yang kaya bimalin au hirfatin, dengan harta atau pekerjaan. Jadi kita minta-minta, memohon-mohon kepada orang yang kaya, baik itu secara harta atau secara pekerjaan, itu hukumnya tak boleh, termasuk dosa lisan. Minta-minta saking butuhnya sampai mohon-mohon. Jadi ucapan-ucapan kepada seperti itu hukumnya dosa, tidak boleh. Wan nadru bi qasdi ihramil waris, dan nadar dengan tujuan menghalangi ahli waris. Seperti apa? Kalau bapak mati, bapak nadar itu tanah yang disono katanya semuanya buat yang kecil. Lah kalau yang gede mana pak? Semuanya buat yang kecil. Itu bahasa nadar di situ, walaupun sebutannya nadar, tapi tujuan maksud menghalangi ahli waris yang lain, itu termasuk dosa. Gak boleh. Satu lagi, watarkul wasiyati bidainin,
Wahabi yang kagak wasiat bidainin masalah utang au ainin ya'lamu ghairi. Jadi kita punya utang kagak diwasiati, maksud wasiat kagak ngasih tahu yang pada hidup. Sementara kagak ada yang tahu sama sekali, itu hukumnya dosa. Jadi ketika kita punya utang, kita ngomongin sama keluarga atau siapa, bapak punya utang, saya punya utang, takut kalau seandainya meninggal, ya itu mah tolong. Nah kalau kita tidak wasiat tentang masalah utang, sementara kagak ada yang tahu yang lain, itu hukumnya dosa. Nah itu mah kalau sudah kita wasiat kepada ahli waris mah, mau dibayar atau enggak, terserah itu yang hidup. Ya untuk orang yang meninggalnya mah ketika kita punya utang belum sempat dibayar, sementara ahli waris kita kagak bayar, nanti perhitungannya di akhir ada seperti itu. Tinggal wal khitbatu ala khitbati akhihi wal fatwa bi ghairi ilmi wa ta'lim wallahu a'lam bissawab.